إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program Belajar Fisika bareng Kak Hasan dan Divit Edu. Ya adik-adik, pada pertemuan sebelumnya Kak Hasan telah menjelaskan materi tentang apa? Jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, kali ini kita akan bahas kinematika geraknya itu seperti kecepatan saat dan kecepatan rata-rata. Apa bedanya? Ya, simak yang satu ini. Oke, kecepatan saat tadi yang dimaksud adalah kecepatan saat waktu sekian, saat t-nya sekian gitu. Misalkan ada benda bergerak, kecepatan saat waktunya 10 detik itu berapa? Namanya kecepatan saat t sekian gitu. Adapun kecepatan rata-rata berarti adalah ya nilai rata-rata dari sebuah kecepatan. Jadi posisi awal S-nya sekian, S yang kedua sekian, misalnya S1-nya 10, S2-nya 30 dalam waktu sekian detik, misalnya dalam waktu 10 detik. Nah, itu bisa dihitung rata-rata dari kecepatan atau disebut kecepatan rata-rata. Nah, untuk rumusnya itu berbeda. Oke, sekarang yang untuk kecepatan saat dulu. Kecepatan sesaat ini adalah kecepatan saat waktu tertentu. Nah, V-nya itu rumusnya itu adalah ini limit delta T mendekati 0 dari delta X per delta T. Ini kalau secara rumus pakai rumus limit, padahal rumus limit baru ada di kelas 11 ini. Atau nanti bisa kita simpulkan karena untuk waktunya sangat kecil ya, delta T-nya sangat kecil, maka bisa didekati dengan rumus diferensial dx per dt. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, ini misalkan karena belum pernah dapat ya, kita ajari rumus diferensialnya. X misalnya A kali T pangkat N gini, maka rumusnya V atau apa tadi dx per dt nya itu adalah pangkatnya maju ke depan dulu, A dikali N dikali T pangkat N min 1 sorry. Jadi pangkatnya maju terus kali T pangkat N min 1, jadi pangkatnya berkurang 1. Misalkan gini, X nya 6T kuadrat min 5T tambah 7 gini, maka V nya atau V saatnya atau dx per dt nya ini pangkatnya dimajukan ya, ini pangkat 2 ya, 2 nya maju ke depan, 6 kali 2 kali T pangkat, nah, 2 nya udah maju toh, di sini 2 kurangin 1 gitu, terus min 5
Terus ini T-nya T pangkat 1 ya, nggak ada angkanya, otomatis pangkatnya 1. 1 maju ke depan, 5 kali 1 kali T pangkat 1 min 1. Terus 7 ini aslinya 7 T pangkat 0 kan, nggak ada angkanya, otomatis T-nya T pangkat 0. 0 maju ke depan, 7 kali 0. Nah, dikali 0 berarti ininya habis ya. 7 kali 0 kan 0, hilang aja. Ini 12. Nah, 2 kurang 1 1 ya, T pangkat 1. Ini pangkatnya 1 min 1 kan 0. T pangkat 0 ini juga hasilnya 1. T pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi ini hilang, tinggal min 5. Jadi rumus persamaan V-nya seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau ada pangkatnya dimajukan ke depan dulu, terus pangkatnya dikurangin 1 gitu. Terus kalau yang T-nya T pangkat 1, nanti setelah diturunkan, ini diferensial ya, diturunkan, T-nya jadi hilang, tinggal min 5 doang gitu. Terus kalau ada konstanta, ini tadi kan 7 toh? 7 kan 7 T pangkat 0, tapi nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Ini dia konstanta doang, itu langsung angkanya hilang. Setiap konstanta diturunkan itu nggak punya T ya maksudnya. Namanya konstanta itu yang angka berdiri sendiri, nggak ada variabel T-nya, itu diturunkan hasilnya 0. Coba sekali lagi. Contoh yang lain, X sama dengan 8T kuadrat tambah 9T tambah 10. Berarti V-nya atau dx per dt-nya, nah, 2-nya maju ke depan, 2 kali 8 langsung 16. T pangkat berapa? 2 kurang 1 1 ya, pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian 9T, T pangkat 1 kan, T-nya hilang, tinggal plus 9. Terus yang 10 ini nggak ada T-nya toh, diturunkan 0 habis. Jadi ini ya turunannya. Jadi hasil turunnya seperti ini. Ya, nggak susah kan ya? Pangkatnya tinggal dimajukan, terus pangkatnya dikurangin 1. Kalau ada T pangkat 1, T-nya hilang, tinggal angka depannya, tinggal koefisiennya doang. Terus kalau ada konstanta seperti ini, ya, dia nggak ada T-nya, otomatis diturunkan 0. Nah, tinggal seperti ini. Contoh. Sekalian yang kedua ya, kalau untuk kecepatan rata-rata, ini rumusnya V-nya itu sama dengan delta X dibagi delta T, atau X yang kedua dikurangi X yang pertama dibagi T2 minus T1. Nih. Ya, tinggal ini dikurangi ya, X awal dengan X akhirnya, X akhir kurang X awal dibagi delta T-nya. Ya, segini aja. Terus sekarang contoh soalnya ya, biar bisa membedakan antara kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata. Ini contoh soal. Yang pertama, misalkan sebuah objek dia memiliki X sama dengan 3T kuadrat plus 8T ditambah 5 6 ya, 6 gini. Terus
kita suruh mencari yang pertama kecepatan saat T sama dengan 4. Terus yang B, kecepatan rata-rata dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4. Nah, ini. Jadi sebelum kita menghitung ini berarti kita nyari persamaan apa? Persamaan V-nya dulu ya untuk mencari kecepatan sesaat ini tadi. Nah, jawabnya X yang pertama itu kan 3T kuadrat plus 8T ditambah 6. Ya, untuk yang pertama nyari kecepatan saat berarti kita nyari persamaan V-nya dulu. Jadi apa? dx per dt. Jadi kita turunkan dulu persamaan ini. 2 nya maju ke depan ya. 3 kali 2 adalah 6. 6t terus 8t, t-nya t pangkat 1 ya. T-nya langsung hilang. Tinggal 8 doang plus 8. Yang 6 ini kan konstan tadi nggak punya t, diturunkan 0 habis. Nah, tinggal ini aja. Persamaan V-nya ini. Terus kita mau mencari kecepatan saat T-nya 4. Untuk T sama dengan 4, maka V-nya itu adalah tadi kan 6T tambah 8. Terus kalau T-nya sama dengan 4, maka V-nya sama dengan 6 kali 4 ditambah dengan 8. 6 kali 4 kan 24. 24 tambah 8 itu 32. Nah, ini 32 meter per sekon. Ya, ini jaraknya dalam meter. Kecepatan berarti meter per sekon. Ya, seperti ini kalau mau mencari kecepatan harus mencari kecepatan sesaat ya ini. Jadi kecepatan sesaatnya saat T sama dengan 4 adalah 32 meter per sekon. Nah, gitu. Yang B, kita mau mencari kecepatan rata-rata. Berarti kita cari X saat 2 berapa? Berarti T2 ya, 2 masukkan ke sini. 3 kali 2 kuadrat tambah 8 kali 2 ditambah 6. 2 kuadrat 4. 4 kali 3 12. 8 kali 2 16 tambah 6 berapa ya? 12 tambah 16 28. 28 tambah 6 34. Ini. Sekarang kalau T-nya sama dengan 4. Jadi X-nya adalah 3 kali 4 kuadrat tambah 8 kali 4 ditambah 6. 4 kuadrat 16. 16 kali 3 48. 8 kali 4 32 ditambah 6. Ini tambahkan berapa? 80. 80 tambah 6 86. Jadi kecepatan rata-ratanya ini ya, rata-rata biasanya kasih strip atasnya. Kecepatan rata-rata berarti adalah X saat 4 sekon
X4 kurangi X2 dibagi T saat 4 sekon kurangi T saat 2 sekon. Ini X2, ini X4 nya ya. Jadi X4 nya dulu 86 dikurangin X2 nya 34 dibagi T4 nya 4 kurangi 2. 86 kurangi 34 itu 52 dibagi 4 kurangi 2 2. 52 bagi 2 26 ya. Nah, berarti 26 meter per sekon. Ya, remun ya. Jadi beda ya. Kalau kecepatan saat tadi ketemunya 32 meter per sekon, sedangkan kecepatan rata-ratanya ya, ini kecepatan rata-ratanya rata-rata dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4 adalah 26 meter per sekon. Nah, jadi beda antara kecepatan saat T sama dengan 4 dengan kecepatan saat rata-rata saat terentang T sama dengan 2 sekon sampai T sama dengan 4 sekon, yaitu 26 meter per sekon. Nah, kita detik ya. Nah, kalau adik lebih paham, silakan adik untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, demikian adik-adik materi tentang ini kecepatan saat dengan kecepatan rata-rata. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan berikan materi yang masih berhubungan dengan ini, yaitu percepatan saat dengan percepatan rata-rata. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.